Halo sobat-sobatku, dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-49. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Tetap optimis, semangat, be happy. Salam damai, salam sehat dan optimis. Pada episode yang ke-49 ini saya akan berbagi tentang tema ukuran untung dan rugi menjadi saksi Kristus. Terinspirasi dari sebuah aksi Maria Magdalena dalam Yohanes 12 ayat 1 dan 8. Untung dan rugi menjadi bagian yang integral dalam hidup kita. Kita tidak bisa menisbikan bahwa menjadi saksi Kristus pasti ada kerugiannya, pasti juga ada keuntungannya. Tapi paradigma apa yang mau kita pakai? Untung dan rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu bisa kita artikan baik secara ekonomi maupun pada kondisi kehidupan kita. Untung bisa berarti memperoleh laba. Modal kita ketika kita mendapatkan dan menjual sesuatu mendapat keuntungan yang berlebih, maka itulah laba. Tapi untung juga bisa menunjukkan keadaan kita. Kita sedang mujur, kita sedang beruntung. Beruntung berarti juga kita mendapat manfaat atau faedah dari sesuatu yang kita kerjakan. Mungkin bukan uang, tapi mungkin ada apresiasi, ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita berikan kepada orang lain, atau kita justru mendapatkan nilai-nilai kehidupan itu. Untung juga bisa berarti nasib yang baik. Nah, tidak beruntung kebalikan dari semuanya itu. Apakah cukup kita memahami untung dan rugi hanya dari perspektif ekonomi atau finansial atau material? Tentu tidak. Bagaimana kita belajar dari seorang mantan tunasusila, Maria Magdalena, yang diberi pengampunan oleh Tuhan. Maria Magdalena adalah orang yang beruntung. Mengapa beruntung? Padahal dia ketangkap, dia diadili. Dia beruntung karena mendapatkan kasih pengampunan surgawi. Dalam hukum Taurat, dia tertangkap berzina, hukumannya ya tentu saja harus mati dengan cara dirazam. Makanya dibawa ke hadapan Yesus. Tetapi Yesus memberikan pengampunan, sebab kedosaan kita tidak bisa hanya dilawan dengan kedosaan, tapi supaya manusia itu kembali kepada fitrahnya sebagai gambar Allah, maka kedosanya itu harus diampuni dan dia diberi kesempatan ulang untuk membangun hidupnya. Makanya Yesus berkata, "Ibu, tidak adakah yang menghukum engkau?" "Tidak, Tuhan, aku pun tidak, pulanglah dan jangan berbuat lagi." Beruntung sekali nasibnya yang harusnya mati dirazam, hilang dari silsilah keluarga,
dipermalukan dan dianggap bagaikan seekor hewan yang tidak layak dikubur dengan martabat dan dengan hormat sebagai manusia. Tetapi ia boleh hidup kembali, pulang dan jangan berbuat lagi. Maria Magdalena juga menjadi orang yang beruntung karena ia boleh mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Di situ pergumulan yang berat oleh Yudas, karena minyak narwastu minyak yang sangat mahal, dan itu 300 dinar, ekuivalen dengan gaji seorang buruh selama 1 tahun. Kok hanya untuk mengurapi kaki Yesus ini? Maria beruntung karena boleh meminyaki, mengurapi kaki Sang Mesias. Ia beruntung boleh memakai kekayaannya untuk memproklamasikan siapa yang menjadi penyelamat dirinya sehingga ia masih hidup. Ia tidak dikubur dengan cara dirazam. Beruntung sekali. Ia beruntung karena ia mampu mengalahkan cinta diri dengan cinta kepada Yesus. Ia tidak memakai kekayaannya 300 dinar hanya untuk pesta pora dia, bukan untuk syukuran, bukan untuk makan-makan, tetapi dia memakai kekayaannya, asetnya yang harum ini untuk meminyaki kaki Yesus, mengurapi dan menyekanya dengan rambutnya. Beruntung ia mampu mengalahkan cinta dirinya dan lebih pada cinta Yesus. Nah, untung ruginya di mana? Orang melihat mungkin rugi. Yes, kalau dihitung secara material dan finansial. Kenapa 300 dinar dihabiskan hanya untuk mengurapi kaki? Tetapi untuk bersaksi bahwa karya Yesus, cinta Yesus memberikan kehidupan baru, maka 300 dinar tidak berarti apa-apa. Ia sedang bersaksi siapa yang sedang diurapi ini. Raja yang sejati, raja yang tidak memiliki tahta kerajaan yang kasat mata, tetapi yang memiliki otoritas kasih surgawi dalam hidupnya. Beruntung harusnya orang-orang merazam dia, membunuh dia, namun dia justru bisa memuliakan nama Yesus. Beruntung walaupun ia orang tercemar, dianggap sampah masyarakat, mungkin penghuni kerak neraka, tetapi ia boleh membuat ruangan itu menjadi harum narwastu. Yang dianggap sampah dan bau busuk secara sosial, tapi justru dia yang membuat ruangan itu menjadi harum semerbak. Beruntung ia bisa mengharumkan ruangan itu. Bagaimana sekarang kita melihat keuntungan Maria Magdalena? Keberuntungan yang berikutnya adalah izin dari Yesus. Biarkanlah dia melakukan hal ini, karena hal ini akan mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Apakah Yesus egoistik sehingga hanya ingin dilayani dan diapresiasi, dimuliakan dengan minyak yang begitu mahal? Tidak. Tapi bagaimana Yesus mengajar kita supaya kita merasa beruntung? Di situ justru ada 2 konsep tentang waktu dalam bahasa Yunani. Yang pertama,
kronos. Artinya waktu yang terus berulang. Hari ini hari Minggu, besok Senin, Selasa, Rabu, minggu depan kembali lagi kita Minggu, Senin, Selasa terus. Toh kita masih hidup. Toh esok bisa kita kerjakan. Jadi melihat waktu secara kronos. Tetapi ketika Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan, karena hal ini akan mengingat penguburanku. Yesus sedang berbicara waktu dalam bahasa Yunaninya sebagai kairos. Kairos. Waktu sebagai kesempatan dia yang tidak akan terulang lagi. Waktu yang sudah berjalan tidak akan terulang lagi. Teringat sabda Bunda Teresa, yang lalu sudah berlalu, esok belum tentu kita miliki. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Maka carpe diem, ambillah, petiklah hari ini apapun yang bisa kita kerjakan. Siapa yang tahu bahwa besok kita masih hidup? Siapa yang tahu bahwa besok kita masih bisa berjumpa? Itulah sebabnya Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena setelah itu Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disalib, dan Yesus mati. Seandainya Maria tidak menjual hartanya dan membeli minyak narwastu, apa masih bisa dia mengurapi kaki Yesus? Maka beruntung sekali Maria Magdalena bisa memakai asetnya, kekayaannya, miliknya untuk bersaksi siapa yang sedang ia urapi. Nah, pertanyaan juga bagi kita, beruntung ketika rumah kita dipakai untuk persekutuan. Beruntung sekali ketika kendaraan kita dipakai untuk berpelayanan. Beruntung ketika kita memakai uang kita, makanan kita untuk bersaksi tentang cinta dan karya Kristus. So, untung dan rugi sangat dinamis, tergantung dari mana kita mau memahaminya. Paulus juga orang yang beruntung, dari inspirasi di Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu merasa beruntung ketika ia mampu menyiksa, bahkan di tangannya disetujui untuk membunuh Stefanus mati dirajam. Dulu dia beruntung ketika dipuji dan dipuja menjadi pahlawan yang mampu menumpas pengikut Kristus. Dulu dia merasa beruntung ketika dia punya pasukan dan sangat hebat, memiliki kekuasaan untuk menyakiti orang, bahkan membunuh orang. Tetapi kata dia, sekarang adalah kerugian. Maka apa yang sekarang dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dalam dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, yang dahulu punya kekuasaan, yang dahulu punya masa, yang dahulu punya tahta, yang dahulu punya pedang, yang dahulu sabdanya bisa menentukan hidup matinya orang, ternyata sekarang dianggap sampah karena tidak bisa memberikan dan bersaksi tentang kemuliaan Kristus yang mencintai. Sakius juga beruntung.
karena masih punya kesempatan untuk bersaksi dan melayani Kristus dan sesama manusia yang menderita. Dia beruntung karena ada masyarakat menganggap dia sampah masyarakat, lintah darat. Tetapi Yesus memanggilnya, Sakius turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Yang dahulu dianggap keuntungan karena dia memperoleh uang banyak ketika ia berhasil memperoleh pajak-pajak dengan caranya dia melakukan kecurangan-kecurangan, tetapi sekarang justru dianggap sebagai kerugian. Maka ketika Sang Sorga makan bersama dia, Sang Sorga bersapa dengan dia, Sang Sorga mengingatkan betapa berartinya Sakius di hadapan Sang Sorga. Lalu dia berkata, Tuhan, aku akan mempersembahkan separuh milikku kepada orang-orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang hartanya pernah aku ambil. Di mana untungnya? Di mana ruginya Sakius? Ruginya Sakius mungkin secara finansial ia akan kehilangan separuh miliknya. Ditambah lagi 4 kali lipat dari separuh miliknya itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang hartanya pernah diambil. Tetapi bagi dia keuntungannya adalah bahwa dirinya yang dianggap sampah masyarakat, yang dianggap penghuni neraka, yang dianggap orang yang hina, yang dianggap lintah darat, tetapi yang Tuhan berikan kesempatan untuk bersaksi tentang siapa dia yang mengampuni dirinya, siapa dia yang mau berkunjung ke rumahnya, siapa dia yang mau makan bersama dirinya, seorang yang najis, siapa dia yang menyapa dirinya. Keuntungannya adalah ia memiliki kairos, kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesamanya. Ia dapat bersaksi siapa dia yang memanggil dirinya untuk turun. Penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus juga adalah orang yang beruntung. Karena di tengah-tengah kejahatannya, di tengah-tengah hukumannya, ia sadar akan cinta kasih. Itulah sebabnya dia ingin bersaksi. Ia berkata kepada orang yang disalib di sebelah kirinya, bukankah hukuman yang kita terima layak bagi kita karena kita melakukan kejahatan? Tetapi siapakah orang ini? Ia tidak melakukan kejahatan, tetapi ia disalibkan. Ia sedang bersaksi karena ia tahu apa yang jahat dan apa yang baik, apa yang benar dan apa yang salah. Itulah sebabnya ia mohon belas kasih-Nya. Tuhan, ingatlah aku bila Engkau berada di Taman Firdaus. Ia beruntung karena Sang Sorga berkata, pada hari ini sesungguhnya Engkau berada bersama aku di Taman Firdaus. Beruntung sekali karena ia boleh memberitakan dan bersaksi tentang cinta dan kasih Kristus ketika akan menghadapi sakratul maut. So, sobat-sobat, ukuran untung rugi dalam bersaksi adalah perubahan manusia yang berbeda secara kualitatif. Jadi keuntungannya adalah kita mengalami perubahan kemanusiaan kita terus yang berbeda secara kualitatif. Dari jelek ke baik, dari baik ke lebih baik, dari lebih baik menjadi paling baik. Dan disitulah Yesus mengajarkan kita, inilah orang yang beruntung karena ia dapat memberitakan saksi Kristus. Paus Fransiskus berkata,
Meskipun hidup seseorang dipenuhi banyak duri dan rumput liar, pasti selalu ada tempat di mana benih yang baik bisa bertumbuh. Dan Tuhan melihat itu. Di tengah-tengah rumput liar dan duri yang tumbuh di hati kita, selalu ada tempat di hati kita di mana benih surgawi, pohon cinta kasih, pohon keselamatan dapat tumbuh baik. Dan disitulah kita menjadi orang yang beruntung ketika kita dapat bersaksi tentang Dia yang memberikan pohon kehidupan ini. Beruntung ketika benih yang baik bertumbuh lebih baik dalam hidup seseorang, dan akhirnya dia menjadi saksi-saksi Kristus, saksi tentang cinta kasih dan kebaikan. Oke sobat-sobat, sampai jumpa di program Sekedar Berbagi episode berikutnya. Salam damai, see you at the top. Yes.